Sekitar bulan April 2020, warga Bandung dihebohkan dengan fenomena halo matahari. Beberapa orang mengaitkan fenomena ini merupakan suatu tanda akan berakhirnya pandemi COVID-19 yang saat ini melanda seluruh negeri. Namun benarkah demikian? Sebenarnya, fenomena halo matahari juga sudah pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Padang pada tanggal 21 Oktober 2010 dan 24 November 2010. Lalu muncul lagi pada 13 April 2011 dan di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2018. Jadi, fenomena halo matahari ini sebenarnya fenomena alam biasa yang memang bisa terjadi di waktu tertentu saja. Nah, di video Halo Edukasi kali ini akan dijelaskan mengenai fenomena halo matahari dari segi ilmu pengetahuan alam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video ilmu pengetahuan dan materi pelajaran sekolah lainnya. Fenomena halo matahari merupakan fenomena di mana matahari dikelilingi oleh cahaya yang berbentuk lingkaran bundar di sekitarnya. Hal ini terlihat matahari seolah dilingkari oleh sebuah cincin cahaya. Jadi, halo matahari merupakan sebuah fenomena optis yang berupa lingkaran cahaya di sekitar matahari. Apakah fenomena halo matahari ini hanya terjadi di sekitar matahari? Oh, tidak. Fenomena halo bisa juga terjadi di sekitar bulan ataupun lampu penerangan jalan dan kadang-kadang di permukaan bumi sendiri. Fenomena halo ini biasanya terjadi di berbagai sumber cahaya. Fenomena halo matahari merupakan fenomena langka yang hanya terjadi pada waktu tertentu saja. Apa sih yang menyebabkan munculnya lingkaran cahaya di sekitar matahari? Hal ini sungguh tidak terlepas dari peranan pantulan cahaya matahari itu sendiri. Sebenarnya ada bermacam-macam fenomena halo. Namun pada umumnya, halo matahari disebabkan karena adanya kristal es yang berada di awan sirus yang dingin dan sudah berada di ketinggian 5 hingga 10 km di atas lapisan troposfer. Terjadinya fenomena halo matahari sangat bergantung pada bentuk dan juga arah kristal es. Jadi, fenomena halo matahari ini sangat erat kaitannya dengan adanya kristal es yang berada di salah satu awan yang ada di angkasa, yakni awan sirus. Awan sirus sendiri merupakan awan yang berbentuk tipis-tipis seperti bulu yang biasanya muncul tidak berkelompok. Fenomena halo matahari terjadi karena beberapa proses. Fenomena halo matahari diawali dari adanya cahaya matahari. Karena cahaya itulah yang menjadi pokok dari terjadinya halo matahari ini. Sinar matahari kemudian direfleksikan atau dibiaskan oleh permukaan es yang berbentuk batang atau prisma. Kristal-kristal es yang berada di awan sirus ada yang berbentuk batang atau prisma atau mungkin yang lainnya. Nah, halo matahari terjadi ketika sinar matahari mengenai kristal es yang berbentuk batang dan prisma. Ketika sinar matahari mengenai bentuk kristal yang batang maupun prisma, cahaya matahari akan terpecah ke dalam beberapa warna. Kemudian, sinar matahari yang terpecah ke dalam beberapa warna tersebut dipantulkan ke arah tertentu atau di sekitar matahari dan menjadi cincin cahaya di sekitar matahari. Selain melalui proses tersebut, halo matahari juga bisa terjadi karena terdapat debu-debu berlian atau kristal es pada saat cuaca sangat dingin. Ketika kristal es terbentuk di dekat permukaan bumi dan memantulkan cahaya, pada waktu ilmu meteorologi belum banyak dikembangkan, manusia menggunakan fenomena halo matahari ini untuk meramalkan cuaca di wilayah tersebut. Fenomena halo matahari merupakan fenomena optik yang terjadi karena sebab-sebab alam. Sebenarnya, tidak ada dampak khusus dari terjadinya fenomena alam ini. Namun sebagian masyarakat Indonesia sering mengaitkan fenomena ini dengan bencana alam yang akan terjadi, khususnya gempa bumi. Hal ini dikarenakan beberapa kali menjelang gempa bumi besar yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia, fenomena halo matahari ini muncul. Namun sebenarnya, halo matahari tidak ada hubungannya dengan gempa. Keduanya merupakan dua fenomena alam yang berbeda. Begitu juga dengan tanda berakhirnya COVID-19. Belum ada riset yang membuktikan hal tersebut. Sejauh ini, masyarakat tidak perlu menggunakan kacamata khusus untuk melihat halo matahari. Namun seperti melihat matahari pada umumnya, kalau terlalu lama dilihat, tentu akan menyilaukan. Demikian penjelasan mengenai halo matahari. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar